Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua rekan pendengar Setiapen Talks dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, aku bakal ingetin lagi nih tentang apa itu Pen Talks. Pen Talks atau Pandapatan Talks adalah podcast ngobrol-ngobrol santai bareng alumni yang akan sharing-sharing atau membagikan pengalaman mereka selama bekerja di instansi pemerintah. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Amar dari D3 Akuntansi 2018. Saat ini bersama kita udah ada narasumber yang cantik sekali, yang mana kecantikannya itu udah teruji di anak stan cantik PKN Stan. Yoi. Bersama kita Mbak Dinda PF. Monggo Mbak, silakan kenalan Yeay. dulu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Adinda Putri Fitriana, bisa dipanggil Dinda. Aku lulusan PKN STAN 2017, jadi lulusnya tahun lalu. Terus alhamdulillah sekarang penempatannya di Kementerian Perindustrian, tepatnya di eselon 1-nya tuh Direktorat Jenderal Industri Agro. Terus tepatnya di eselon 2-nya itu bagian industri hasil hutan dan perkebunan menjadi bendahara. Udah sih, itu aja. Iya. Uh, Lengkap banget nih Mbak. Sebelumnya Iya. gimana nih Mbak? Apa kabar nih Mbak? Gimana nih? Gimana? Alhamdulillah baik, lagi WFO. Ini lagi kan aku jadi bendahara ya. Jadi ini lagi musim-musim kayak TUP gitu. Jadi akhir-akhir lah, tahap akhir TUP. Jadi lagi apa ya? Penyerapan anggaran, terus ngerealisasiin anggaran juga gitu. Siap. Tapi aku belum jadi bendahara sih, soalnya kan masih CPNS ya. Soalnya yang bisa jadi bendahara itu minimal harus PNS gitu. Jadi mungkin mulai tahun depan bisa fix jadi bendahara. Berarti sekarang tuh masih CPNS dan masih kegiatannya masih membantu bendera yang sekarang gitu ya Mbak? Kurang lebih begitu. Iya. Sebenarnya kerjaanku yang sekarang itu tidak sesuai SK CPNS-ku sih. Kan aku tuh eselon satunya udah sesuai di industri agro ya. Industri agro itu kayak eselon 1 di Kemenperin yang mengurusi tentang industri-industri yang berasal dari agro, dari tanaman, dari tumbuhan. Bisa berbentuk kayak minuman, bisa berbentuk kayak makanan. Nah, aku itu di bagian, mau dijelasin itunya sekalian nggak? Boleh Mbak, mungkin ini sekalian ceritain nama deskripsi sedikit tentang instansi kakak tuh, instansi Kementerian Perindustrian seperti apa? Oh. Kalau Perin sendiri kan udah pada tahu ya, jadi perindustrian kita itu seringnya mengurusi tentang membawahi banyak perusahaan-perusahaan industri di seluruh Indonesia. Kalau di bagianku sendiri kan macam-macam tuh. Kalau tahu Kafarsil nggak? Kafarsil tuh penempatannya di bagian farmasi. Tahu nggak? Itu Perin juga. Ya. Alia itu penempatannya di bagian kayak elektronika. Nah, aku tuh dapetnya di agro tentang tumbuhan-tumbuhan gitu. Jadi aku penempatannya tuh nggak di Itjen, Setjen, nggak di kayak gitu. Jadi penempatannya di teknis. Ngerti kan ya? Eselon teknis gitu lah ya Mbak, Dirjen teknis gitu ya. Kayak deputi, direktorat, kayak gitu. Dan di tempatku tuh yang penempatan di pusat dan di Setjen, Itjen itu kayaknya cuma ya satu tuh di Itjen, itu di bagian eselon satunya Itjen, terus ada yang di biro umum apa Husen itu dia di Setjen. Nah, yang lain tuh semuanya disebar di teknis-teknis. Nah, kebetulan aku di agro tadi yang tentang bumi tumbuhan. Terus di bawahnya agro itu ada agro kan eselon 1 ya? Iya kan? Agro eselon 1. Di bawahnya itu ada 4 eselon 2. Pertama, Setdijen, Sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi yang mengurusi berbagai macam tentang administrasi, tentang keuangan, tentang hukum, tentang kepegawaian, tentang bagian umum di seluruh industri agro. Itu tempatnya di Setdijen. Kedua ada bagian kayak IMHLP namanya tuh, pokoknya tentang makanan-makanan. Bisa berbentuk susu, bisa berbentuk kayak susu, terus gula juga. Nah, itu tuh yang IMHLP membawahi kayak industri-industri makanan di Indonesia, tapi mungkin beberapa yang gede-gede aja ya, kayak Mayora contohnya, kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang minuman termasuk di susu, deng. Minuman susu, gula tadi di makanan, minuman di susu. Terus aku di bagian hasil hutan dan perkebunan. Itu tuh kayak kayu dan rotan, selulosa dan karet, industri kertas, industri kayu, furniture, gitu-gitu. Ada yang kayak apa ya?
kelapa sawit itu juga masuk di aku industri. Jadi eselon 2 aku itu membawahi kayak industri-industri seperti itu di seluruh Indonesia yang gede-gede rata-rata. Nah, tapi di SKCPNS-ku tuh terteranya itu aku penempatan di Sekjen. Jadi Sekjen eselon 1. Yang eselon 2-nya, Sekjen. Siap. Ya, kalau eselon 1 namanya Setjen, kalau eselon 2 itu nama Sekjen. Nah, itu tuh aku harusnya penempatan di bagian keuangan kan. Dari anak STAN 2020 yang penempatan di Agro itu ada 3. Aku, Nabila, sama Alfa. 3-3-nya ini kami tuh harusnya penempatan di keuangan semua. Tapi direktur dari eselon 2 IHHP, direktur dari eselon 2 makanan itu minta kami buat jadi bendahara di mereka gitu. Jadi statusnya kami tuh tetap di keuangan. Jadi kan Kemenperin tuh ada yang namanya kayak intranet. Misal kita mau absen, mau ngisi laporan, SKP itu semuanya di situ kan. Itu tuh di bagian keterangan kepegawaian, aku tuh masih di keuangan. Iya, masih Sekjen. Tapi aku diperbantukan gitu loh. Jadi kan kayak kalau dari agronya sendiri tuh mikirnya kayak ini loh, bila kayak seolah-olah bilang ke Biro SDM Kemenkyu, ini loh anakmu tuh masih ngurus keuangan kok, masih di keuangan gitu. Tapi padahal aslinya diperbantukan di IHHP gitu sih. Tapi di IHHP juga masih kayak ngurus bagian keuangan ya bendahara gitu. Gitu. Soalnya rata-rata juga kan, Pak? Masih ada kaitannya gitu kan. Nah, soalnya sementara ini selama ini yang di bagianku eselon 2 aku tuh rata-rata yang jadi bendahara, kan aku BPP ya, yang namanya bendahara pengeluaran itu cuma di Sekjen. Nah, yang di bawahnya tuh ada tadi makanan, minuman sama IHHP, hasil hutan, itu BPP. Jadi kita tuh membantu BP sebagai BPP gitu. Gitu sih. Membantu bendahara pengeluaran membantu gitu istilahnya, Mbak. Ya. Oke, siap. Rinci banget nih dari Mbak Dinda tentang deskripsi dari Kemenperin. Udah sampai dalam-dalamnya juga nih. Mantap sekali. Baru pertama mulai, Mbak. Oke, mungkin sekarang podcast kita ambil time frame-nya agak mundur dulu, Mbak. Kita mundur ke waktu pas awal-awal Mbak Dinda milih penempatan. Ya kayak kita sekarang lah, Mbak. Kayak saya sekarang. Kayak saya sekarang udah lulus, luntang-luntung, belum ada kerjaan, ngapa-ngapain. Nah, kalau mungkin Mbak Dinda boleh cerita sedikit nih. Jadi kita mundur lagi. Waktu Mbak Dinda dulu awal-awal tuh waktu milih penempatan, Mbak Dinda milih apa aja nih, Mbak? Aku tuh dulu milih pertama Kemenperin kebetulan. Pertama Kemenperin. Dan kebetulan seluruh anak Kemenperin tuh rata-rata pilihan satu semua gitu loh. Dari 14 orang tuh kayak 99%, 100% deh semuanya pilihan satu gitu. Soalnya ada temanku yang lain penempatan lain tuh dia milih Kemenperin di pilihan 2, itu tuh nggak masuk gitu. Tapi aku nggak tahu ya sistem kepemilihan perin kayak gimana. Tapi itu emang kayak gitu faktanya gitu kan. Terus pilihan 2-nya itu Kemenkumham. Pilihan 3-nya PUPR. Jujur dulu tuh sebenarnya aku pengennya PUPR. Pertama tuh PUPR kayak dari awal mikir-mikir tuh aku udah pengen PUPR gitu. Terus kenapa beralih ke Kemenperin? Karena PUPR tuh dulu waktu angkatanku kayak minta banyak banget. Minta 600 loh, Mar. Iya kan banyak banget lah. Iya banyak sih, Pak. Banyak kan? Aku tuh bingung jadinya angka 600 ini tuh jadi ada sisi positif dan negatifnya ya. Positifnya tuh berarti banyak banget yang bakal diterima gitu. PUPR butuh banyak anak STAN gitu kan. Negatifnya aku langsung mikir kemana-mana. Jangan-jangan aku kalau di PUPR langsung ditempatin di seluruh Indonesia. Aku langsung mikir gitu. Aku mikirnya kayak kalau misal aku emang mau penempatan di mana-mana di seluruh Indonesia, aku harusnya berani buat ngambil Kementerian Keuangan gitu loh. Jadi kayak kalau misal aku pengennya di mana-mana mah harusnya sekalian Kemenkyu aja gitu loh, bukan PUPR. Aku mikirnya ke sana. Nah, sebenarnya Kemenperin tuh juga nggak dibilangin sih dulu dia butuh berapa. Cuman jadi kayak dia tuh nggak ada clue gitu loh, butuh berapa, terus ntar ditempatin di bagian mana aja tuh nggak ada. Nggak tahu ya kenapa tiba-tiba milih perin, nggak tahu sih. Aku lebih kayak suka bagian industri gitu sih. Aku ngerasa tertarik aja sama industri kayak, dan Pak Jokowi dulu kan dia agak meningkatkan industri nggak sih? Nggak tahu juga nih. Pokoknya kayak namanya keren ya, Mbak, industri keren gitu pokoknya ya.
Semakin meningkatkan industri gitu loh. Ya udah, industri berpengaruh ke Indonesia. Kalau semakin bagus industrinya, mesti insya Allah berarti Kemenperin tuh dikasih amanah dari Indonesia, dari rakyat buat ningkatin perusahaan-perusahaan industri di Indonesia. Soalnya kalau misal apa ya, dan selain itu kan itu berpengaruh juga ke bagian ekspor dan impor ya. Industri berarti kan meningkatkan industri di Indonesia dan meningkatkan juga biar nggak impor gitu, biar kita tuh pakai industri-industri dalam negeri aja, produk-produk dalam negeri aja, biar nggak usah impor, biar kita bisa ekspor ke luar negeri, lebih ke sana sih gitu. Siap. Betul. Cintailah produk-produk Indonesia, ya nggak Pak? Oke, siap. Keren banget penjelasan dari Mbak Dinda tentang dulu awal-awal Mbak Dinda pas milih penempatan. Nah, Oke. Tapi dulu pas Mbak Dinda udah milih Kemenperin itu, apakah Mbak Dinda udah mempertimbangkan? Maksud saya, seperti Mbak Dinda udah ngobrol ke orang tua, atau mungkin tanya juga ke cuttingan di Kemenperin, atau nonton juga mungkin, nonton ya ngobrol-ngobrol kayak gini juga pasti tahun lalu. Kayak yang dulu pertimbangannya Mbak Dinda itu apa aja yang udah Mbak Dinda lakukan? Maksudnya kenapa Mbak Dinda bisa mantap banget Kemenperin itu? Pertimbangan apa aja nih yang dilakukan biar teman-teman kayak kita sekarang, kita harus tanya orang tua dulu, kita harus gimana dulu biar kita ada bayangan lebih lanjut buat pilih kementerian nantinya. Tuh. Pertama mesti orang tua ya. Dulu aku kebetulan ibuku tuh ada industri batik, bukan industri juga sih, maksudnya dia tuh kayak bikin batik, dan ibuku tuh dulu pernah ke Kemenperin juga, dan kayak jadi udah suka aja gitu loh sama Kemenperin. Itu tapi lebih ke kayak aku memberikan beberapa kementerian yang bisa jadi pilihan. Nah, di antara semua kementerian-kementerian itu tuh orang tuaku, ya Nduk, ya udah Kemenperin aja. Soalnya apa ya dulu? Soalnya ya karena ibuku kayak udah pernah tahu aja tentang Kemenperin gitu loh, di antara semua kementerian-kementerian lain yang nggak begitu awam, yang nggak begitu asing di orang tua tuh Kemenperin itu. Terus pernah kedua, denger gitu ya, Mbak? iya udah pernah tahu lah gitu. Terus yang kedua itu pertimbanganku tuh aku pengen kementerian yang nggak cuma di pusat aja. Aneh ya, harusnya kan orang-orang kayak Punya mikirnya, vertikal gitu ya? iya, kalau teman-temanku rata-rata itu milih non-kemenku karena biar di pusat, biar nggak kemana-mana gitu kan. Nah, aku tuh pengen yang dia tuh penempatan pertama di pusat, tapi dia tuh bisa minta mutasi. Berarti kan harus ada vertikalnya. Nah, kebetulan Kemenperin tuh vertikalnya juga cuman di bagian ibu kota provinsi aja, Semarang, Surabaya, Bandung, gitu-gitulah, Medan, gitu. Makassar. Iya, Makassar. Jadi Bali. aku, iya, Denpasar. Jadi aku kayak, Riset. jadi oke, udah sesuai banget gitu loh. Pertama Jakarta, pertama pusat, terus ntar kalau misal aku nikah atau mungkin aku pengen lebih dekat sama orang tua, aku bisa minta gitu. Amin. Terus yang ketiga, aku ada teman seorgan aku tuh dia kayak beberapa temanku tuh yang milih Kemenperin itu ngerasa kalau Kemenperin itu gampang banget buat nyari beasiswa, terutama S2. Soalnya dan ketika aku udah masuk di kantor Kemenperin ya, itu kebukti juga banyak banget teman-teman di kantorku itu tuh yang S2 di luar negeri karena beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Aku tahu ya, arahnya kemana atau mungkin sumber duitnya dari mana. Tapi kalau gerbang pertama buat mendapatkan beasiswa itu tuh dari Kemenperin itu sendiri. Jadi itu sih alasan itu. Terus apa lagi ya? 1, 2, mutasi ini. Sementara itu dulu sih. Iya, itu paling penting yang itu sih. Dia punya vertikal tapi penempatan pertama di Jakarta dulu. Gitu. Siap. Ya, siap. Mantap, Mbak Dinda. Jadi teman-teman nanti semisal memilih penempatan pun seenggaknya punya alasan tersendiri lah. Entah emang mau di Jakarta atau mau nyari vertikal kayak Mbak Dinda juga. Oh iya, seenggaknya diobrolin sama orang tua ya, Pak. Dan Perin tuh nggak pernah mutasi gitu loh. Jadi kalau kamu pengen di sana terus selamanya tuh nggak apa-apa. Soalnya direkturku tuh dia dari 90-an, tahun 90-an CPNS sampai sekarang ya di situ terus, nggak bakal dimutasi kemana-mana. Jadi kayak Jakarta bisa terus? di situ, ya di situ terus. Jadi kalau pengen ngembangin karir di situ,
Ya bisa aja. Nggak ada mutasi-mutasi pokoknya. Dan kayaknya kalau minta mutasi pun bisa gitu. Dan kalau buat lanjut sekolah itu nggak dipersulit gitu loh, Mar. Aku pernah dibilangin sama kakak kelasku kan, namanya Mbak Ella, dia masuk Perin tuh 2018, 2 tahun di atasku, 3 tahun di atas kalian. Itu dia pernah tanya ke kepegawaianku. Itu tuh kayak, ini di bagian eselon 1 ku ya, kayaknya di eselon 1 yang lain kayak gini juga, tapi nggak tahu juga. Kayak kepegawaianku tuh nggak membatasi anak-anaknya buat lanjut sekolah lagi gitu loh. Jadi kayak, iya nggak apa-apa, kalau kami mah kalau buat lanjut sekolah, bakal dikasih jalan terus, bakal diizinin terus. Gitu. Terus satu hal lagi tuh ada pernah D1 angkatanku, berarti lulus 2018, dia tuh penempatan di Kementerian Perindustrian Surabaya. Dia baru setahun setelah CPNS tuh bisa lanjut kuliah. Padahal rata-rata aturan di Kemenpan RB tuh 2 tahun kayak ya nunggu biasanya. 2 tahun setelah CPNS kan. Nah, dia tuh bisa lanjut. Anakku tuh pengen ngikutin itu gitu loh. Gitu. Dan kalau aku pernah tanya kan sama Mbak Bella, dia penempatan PPATK. Dia belum 2 tahun setelah CPNS juga udah lanjut kuliah lagi. Nah, itu tuh katanya aturan di PAN RB-nya itu kan 2 tahun setelah CPNS. Tapi kalau misal di bagian kepegawaian dan umum eselon 1-mu itu membolehkan, itu tuh bisa dilanjut gitu loh. Jadi dia bilangnya lex spesialis, lex generalis. Jadi kayak aturan yang khusus itu lebih kuat daripada aturan yang umum gitu. Dan kayaknya nggak semua kementerian bisa kayak gitu loh. Ada yang saklek langsung nggak mau, pokoknya harus nunggu 2 tahun setelah CPNS. Ada yang bisa fleksibel kayak gitu. Macam-macam sih. Ya, sangat tergantung pada kementerian masing-masing ya, seperti itu ya. Siap. Tapi untuk teman-teman sekarang, berarti kita udah tahu ya, kalau Kemenperin seenggaknya ada lah peluang untuk itu lebih gampang atau gitu. Beasiswa Oke, dan lanjut. siap. Makasih loh Mbak Dinda. Jawabannya kok lagi kemana-mana nih. Mantap. Ya maaf ya, aku kayaknya banyak ngomong deh. Gak apa-apa, mantap Mbak. Malah bagus. Itu yang mantap malah. Oke, nah ini mungkin simple pertanyaan sih Mbak. Jadi pas udah milih nih Mbak, kan udah pilih tiga opsi tadi. Terus pas pengumuman instansi, wah muncul Kemenperin Mbak Adinda Putri Fitriani, Kementerian Perindustrian. Itu gimana Mbak? Rasanya tuh udah seneng, udah puas apa? Atau masih ada agak-agak gimana gitu? Mbak Dinda sendiri pasti gimana? Dulu aku tuh kayak sadar diri ya, nilaiku tuh nggak bagus, Mar, serius. Jadi aku tuh kayak apa ya? Ya udah seneng. Aku bahkan nggak nyangka gitu loh, aku keterima Perin gitu. Aku kayak udah seneng sih, kayak nggak yang kayak aduh kenapa Perin sih, aduh gini-gini sih, nggak kayak gitu. Tapi ya, dan yang apa ya, yang ngasih tahu tuh teman-temanku dulu. Ih gila Dinda Kemenperin gini. Gitu sih. Ya soal Mbak Dinda juga udah siap juga dan udah emang pengen di sana juga kan Mbak? Gitu ya. Pengen nggak mau nomaden lah, capek kayak pindah-pindah mutasi. Dan aku kan cewek ya Mar, jadi kayak ngerasa buat hidup nomaden tuh kayak enggak gitu loh. Enggak, makanya kayak udah enggak milih Kemenkyu sama sekali. Dan dari awal kan Kemenkyu bilang nggak nerima, terus tiba-tiba nerima, itu kan labil ya, dan kita nggak tahu yang diterima berapa. Kayak nggak mau hidup dalam ketidakpastian, dan selain itu aku nggak mau hidup nomaden juga. Gitu. Udah sih itu aja. Terus gimana lagi? Ya, siap, mantap Mbak. Siap, keren. Oke. Oke, sekarang mungkin pertanyaan lagi, time frame pertanyaannya maju ke yang sekarang. Mungkin tadi Mbak Dina udah sempat nyinggung sedikit, cuma mungkin saya agak menegaskan lagi. Berarti sekarang Mbak Dinda ditempatkan di bagian apa ya Mbak? Tadi kan Mbak Dinda bilang di eselon 1 Dirjen Agro, lalu eselon 2-nya teknisnya di bagian keuangan atau gimana? Mungkin sekali lagi ditegasin ke teman-teman. Aku penempatannya di teknik, di deputi atau di Direktorat Jenderal Industri Agro, bagian teknisnya. Terus eselon 2-nya tuh juga teknis, itu di bagian hasil hutan dan perkebunan, tepatnya ngurus bagian bendahara, pengeluaran pembantu. Jadi bendaharanya lah. Gitu. Siap, berarti job desk-nya jadi bendahara ya Mbak? Ngurus SPP, SPM gitu-gitu? Atau bener, SPM. Ntar jadi sakti. Pakai sakti sekarang lagi pakai sakti, tahun depan baru pakai sakti. Kalau sekarang masih pakai Saiba gitu atau gimana Mbak? Aku nggak pakai Saiba sih. Saiba itu bagian akuntansi setahu.
Nah, aku bertiga kan Alfa, Nabila sama aku. Nabila sama aku jadi BPP, Alfa ini bagian akuntansi. Jadi dia masih di set di Gen di bagian keuangan. Siap-siap. Oke. Nah, ini aku pertanyaanku sekarang ke depannya juga bakal tentang seputar dunia kerja. Jadi maksudnya kayak bagaimana lingkungan kerjanya dan lain-lain. Pertanyaan yang pertama, jam kerjanya gimana Mbak kalau di Kemenperin? Berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Aku kan ini lagi COVID ya. Ya. Pertama masuk 1 Februari itu langsung COVID. Aku masuk hari pertama tanggal 1 tuh masih jam setengah 8, Mar. Setengah 8. Tepat, Hmm. nggak telat, bahkan kurang. Terus Nggak ada pulangnya fleksi-fleksi gitu nggak ada Mbak? malah bener dulu. Oh Aku iya kan siap masih siap nggak siap. tahu. Baru pertama kan. Bener dulu. Siap. Baru pertama aku setengah 8. Nah, di situ tuh kantor masih kosong banget, serius. Jadi rata-rata tuh datangnya karena COVID sih. Jadi kan kita ada fleksibilitas tanpa batas selama COVID. Siap. Jadi kan dulu rata-rata kalau sebelum COVID paling fleksinya 15 menit lah. Nah, selama COVID nih ada yang datang jam 8, jam 9, jam 10 tuh masih bisa. Tapi kalau di bagianku hasil hutan tuh paling rata-rata datang jam 8, jam 9, tuh 8 9-an itu udah pada datang. 1-2 adalah yang datang lebih siang, tapi kayak pada pagi rata-rata. Tapi kita nggak ada yang ngebatasin gitu loh. Bahkan bos-bos nggak bakal negur kalau misal datang siang, tapi asal kerjaannya dilakuin gitu sih. Gitu. Pulang Siap. juga nggak ada jam tetapnya, gitu karena COVID sih. Dan rata-rata di kementerian lain setahu aku kayak gitu juga. Tapi kalau sesuainya, kalau pulang jam berapa tuh Pak? Kalau sesuai Kalau hari aturan. itu jam 8 sampai jam 4 harusnya. Kalau Jumat jam setengah 8 sampai jam setengah 5. Tapi aku rata-rata ya sekarang biasanya tuh paling datang jam 9 sampai kantor, pulang bisa sampai maghrib, jam 5, jam habis maghrib, atau jam 4 gitulah. Jadi kayak jam 4 lebih mesti, jarang jam 4 kurang. Itu karena teman-teman di kantorku tuh pulangnya sore-sore sih. Jadi kayak saling nunggu gitu loh. Meskipun dia Ya. tanpa nggak ada kerjaan pun tetap ditunggu. Soalnya gini kan, aku kan di sepangan sama TU. Nah, TU ini pulang harus nunggu direktur pulang. Nah, denger kayak gitu Hmm. nggak? Jadi kayak Siap. dia nggak boleh Nah, pulang sebelum direktur pulang. Nah, direkturku tuh pulangnya sore-sore banget, sampai maghrib, jam 5, habis maghrib. Jadi kayak banyak yang nemenin di situ, dia nggak bakal sendirian gitu loh. Karena kebetulan di tempatku tuh banyak cowoknya, Mar. Hasil hutan dan perkebunan tuh banyak cowok, dan kayak ya udah sih, jadi lebih seru aja sih. iya, Oh. ya, paham. Ya, di satu sisi harus nungguin bos juga, di satu sisi ya Ya, gara-gara cowok-cowok ya jadi seru juga kan, Mbak. ya ada Jadi asik temennya aja. lah. Aku nggak bakal sendirian gitu loh. Pulangnya Siap. bareng-bareng gitu. Oke. Oke. Nah, kalau beban kerja gimana, Mbak? Beban kerja maksud saya itu kayak semisal apakah masih bisa work life balance, masih bisa olahraga, masih bisa nyalurin hobi, masih bisa ya jalan-jalan ketika weekend itu kalau di Kementerian sendiri apakah masih bisa sesuai seperti itu atau gimana? Beban kerjanya gitu. Aku cuma bisa ngelihat dari sisi bendahara ya, dari sisiku. Ada nih temanku di Kemenparin yang lain, tapi penempatan di tempat lain tuh kayaknya dia bisa aja banyak banget kerjaannya. Ada juga yang cuma kerja di bagian awal, jadi nggak bisa disamaratain gitu loh. Kalau dari aku sendiri sih, kalau dibilang bener-bener banyak banget kerjaan, nggak juga. Tapi masih bisa dihandle sih menurutku. Soalnya gini, aku tuh bagian bendahara ya. Bendahara ada yang namanya proses GU, GUP, TUP, gitu-gitu kan. Nah, TUP Yang itu kedua, biasanya setahun tuh ada beberapa tahap. Nah, akhir tahap TUP itu yang biasanya benar-benar capek banget. Aku pernah pulang sampai jam 9 malam, sampai malam-malam gitu tuh. Itu karena banyak banget, misal gini ya, akhir TUP tuh tanggal 31 Agustus nih. Nah, biasanya dari 27, 28, 29, 30, 31 ini banyak banget berkas yang masuk gitu loh. Banyak banget pertanggungjawaban, banyak banget apa ya, uang yang harus dicairin tuh banyak banget. Jadi kayak aku bekerja banyak itu di beberapa waktu aja, nggak yang kayak selalu kerja banyak gitu, nggak. Itu dari sisiku ya sebagai bendahara kayak gitu setahu.
Tapi aku kadang juga, karena aku kan BPP di bawahnya, sementara di bawahnya program, jadi beberapa kali ikut ngerjain tugasnya program sih, jadi nggak murni bagian keuangan gitu. Bagian Jadi BPP. pernah Iya, teknis-teknis juga ya Mbak? iya. Oke, siap. Berarti sebenarnya nggak bisa disamaratakan, nggak bisa bilang Kaman Pairin enak ya atau gimana? Ya mas, berarti kembali lagi Cocok. ke jabatannya gimana, nanti Iya, dia ditempati di cocok. bagian apa, di dirjen apa gitu ya Mbak, kurang lebih gitu ya. Harus kayak gitu, harus lihat kayak gitunya juga. Siap. Oke, kalau lulusan STAN tuh kelas jabatannya tuh Mbak Linda tahu nggak Mbak jabatannya? Kelas Kelas jabatan jabatan dari baca gitu ya? Enggak. kelas jabatan tuh kayak kelas Enggak. jabatan 6 atau berapa gitu ya? Oh, 7. golongan. Golongan 6 nggak sih? Tahu aku golongannya Kalau 6. 2C, terus iya. jabatannya pengatur. Hmm, Iya, jadi ya udah sih kayak gitu aja. Golongannya 6. Jadi katanya kalau bendahara nanti bisa, kalau kamu jadi sekretaris bendahara bisa naik golongan juga kan. Tahu aku 6 sih. Kalau lulusan D3. Pangkatnya 2C, terus jabatannya pengatur. oke. Siap. Nah, ini mungkin saya agak menanyakan hal yang mungkin agak dikepoin sedikit sama teman-teman nih, Mbak. Ya, eh ini nih. Kalau komponen THP yang di Kementerian itu apa aja sih, Mbak? Komponennya aja sih. Kira-kira dapatnya tuh sebenarnya tunjangan apa atau dapatnya gaji pokok sama apa? Kurang lebih gitu aja sih. Gap, umum lah ya, gapok, tunjangan, uang makan. Kayaknya kalau di non kemen, oh nggak tahu ya, di non kemenku yang lain tuh kayak ada beberapa, bukan beberapa honor, kayak ada kalau di tempatku di agro itu ada kayak honor output kegiatan, tapi itu tidak bisa dianggap THP ya, soalnya kan Ya. kayak Nggak tambahan selalu kali ada. ya, honor. Terus itu tuh ada akun namanya 521213, itu kayak honor output kegiatan. Nah, itu dapatnya 10/12 dalam setahun. Jadi 10 bulan. Terus kalau pengelola keuangan tuh biasanya dapat honor juga. Terus kadang dinas kadang doang dinas gitu. Itu sih. Dan dinas pun nggak tentu gitu loh, jadi nggak bisa dianggap sebagai tambahan, nggak bisa dimasukin dalam komponen THP. Jadi kalau ada dinas, berarti anggap aja itu tambahan duit gitu. Saya dinas tuh Bonus, nggak, bonus. dan dinas pun sekarang kan semuanya ad cost ya, jadi mungkin kita cuma dapat uang harian doang. Dan maka dari itu dinas tuh nggak ada pajaknya, nggak dikurangin pajak gitu loh, karena kayak itu sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai komponen tambahan THP-mu tuh nggak bisa gitu. Ya, ya karena emang dinas sendiri sekarang udah mulai reformasi ya, Mbak. Ya Iya. udah sesuai biaya yang keluar gitu-gitu ya sekarang. Oke. Tadi Mbak Dinda sendiri kan sudah cerita kalau di dirjennya Mbak sendiri di eselon 2-nya kalau nggak salah ada 4 orang ya Mbak. 3 orang, sorry. Enggak. Tiga orang ya. 3 orang. Kan? Eh, kalau boleh cerita sedikit, dulu pas Mbak Dinda masuk tuh ada berapa orang ya Mbak? Sama persebaran teman-teman Mbak Dinda yang masuk tuh, yang maksudnya masuk ke dirjen yang lain tuh ada berapa orang di tiap dirjennya? Setahunya Mbak Dinda aja sih, kira-kira. Yang dari Ingat angkatan informasi. loh. Yang dari istana angkatan Mbak Dinda. Yang masuk Kemenpar itu ada 14 orang. Terus yang 2 itu di Makassar, 2 di Denpasar, dan itu tuh nggak tahu gitu loh. Kami semua mikirnya semua penempatan pusat dulu, jadi nggak tahu. Dan semuanya Hmm. cowok kebetulan. Terus 1 di kayak balai di Jakarta, 9-nya di pusat semua. Gitu. Yang di Irjen cuma 1, yang di Biro Umum 1, terus yang lain di teknis. Itu aja sih. Jadi sekitar Berarti dulu siapa? 7 orang di teknis kayak aku, di bagian deputi gitu. 7 orang di teknis Apalagi ya Mbak? iya, 7 orang di teknis. Setauku loh ya. Soalnya yang di Setjen cuma Husen deh, sama Yasid di Ijen. Yang lainnya teknis. Banyak soalnya eselon 1-ku aja udah 3, ada juga eselon 1 lain tuh juga 3 orang gitu. Iya ya, berarti 3 sama Andito. Iya, berarti 7. Yang lain Iya semua benar 7. nah, 7.
Gitu aja sih. Tapi dulu berarti nggak pernah ngumpul dulu Mbak di pusat itu, maksudnya yang pendapatan di Makassar itu pernah ngumpul dulu nggak nih di Jakarta gitu, sekantor, terus pindah baru ditempati gitu, atau langsung tiba-tiba nih si ini nih langsung Makassar? Langsung nggak kumpul dulu. Langsung ya? Jadi 1 Februari kita pengumuman masuk 1 Februari tuh Januari tanggal berapa gitu, Mar. Lupa aku tanggal. Pokoknya bukan yang awal-awal, kayaknya 20-an gitu. Itu tuh udah dikasih tahu kalau ada yang Makassar 2, ada yang Denpasar 2, Jakarta 1, lainnya pusat. Dan itu tuh udah ada eselon satunya masing. Jadi 1 Februari itu harus udah di kantor masing-masing. Nggak ada kumpul-kumpul sih. Dan kebetulan aku nggak pernah kumpul yang sama anak-anak yang Makassar sama Denpasar. Nggak tahu ya kalau temen yang lain, tapi aku nggak pernah. Jadi paling kumpul cuma bagian anak-anak pusat doang. Iya, sekantor lah ya Mbak, berarti. Soalnya kita tuh satu kantor doang, satu gedung doang gitu loh. Kalau misal kita lihat PUPR kan, dia tuh per eselon 1 tuh beda wilayah. Jadi dia modelnya kayak satu kecamatan tuh punya PUPR doang. Ada yang kayak gitu juga. Nah, aku tuh yang satu gedung doang, lantainya sampai 20 itu, ya udah per eselon 1 tuh per lantai gitu. Gitu. Minimalis. Iya udah gedung kotak gitu dong Mbak ya. Kalau kotak udah eselon 1 dari eselon 2 situ gitu ya. Eselon 1 di Iya, lantai berapa, eselon yang lainnya, dirjen lainnya di lantai berapa. Kurang lebih gitu ya. iya. Oke. Kalau hal seru apa aja nih Mbak? Hal seru yang pernah Mbak Dinda dapetin pas di Kemenperin, kayak semisal mungkin pas lagi dinas luar, atau semisal lagi pas ada ya kerjaan yang agak-agak gimana, yang lucu-lucu sama teman-teman, hal yang menyenangkan itu yang pernah Mbak Dinda dapetin, sharing sedikit dong Mbak. Iya. Apa nih perusahaan-perusahaan kayu ya? Aku kemarin sempat Hmm, ikut tuh di 9 perusahaan furniture di Jawa Tengah. Itu tuh asik sih. Jadi keren. aku ngeliat kayak gimana sih biar dari kayu yang masih benar-benar Lingkungan bulat gitu ya. kayu Sebelum lingkungan ya. jadi furniture tuh kayak gimana prosesnya gitu. Jadi ya udah aku ikut kayak ke perusahaan, terus proses pemotongan kayu atau mungkin proses bagian pengukuran kayu. Terus kalau misal apa ya, kalau kayu segini tuh ada yang namanya fleksinya apa ya, kayak ada yang dilebihin gitu. Soalnya tiap proses tuh kan pasti ada yang mungkin bisa bikin kayu jadi semakin menyusut gitu-gitulah. Terus ternyata keren juga gitu loh furniture Indonesia. Terus satu fakta membagongkan yang aku tahu tuh kayak Apa tuh? Apa tuh? selama COVID tuh furniture tuh meningkat pesat gitu loh. Ketika semua industri tuh ternyata kan pada ngerasa turun ya, kayak peminatnya dikit. Itu tuh malah furniture meningkat pesat gitu sejak 2020. Mungkin kayak orang-orang pada gabut ya di rumah, gabut terus udahlah check out kursi lah, beli meja lah, beli lemari lah, kayak gabut nih orang-orang kayak gitu, beli furniture dan mahal-mahal gitu. Terus ternyata dari 9 perusahaan itu tuh kayak hampir semua kekurangan bahan baku gitu loh, Mar. Dan terus ada satu perusahaan yang bener-bener dia ekspornya udah sampai ke berbagai negara di luar, ada yang ke Amerika, ada di Australia, Jepang, pokoknya kayak bener-bener keren banget gitu loh. Pemasaran dan ekspornya tuh bener-bener hebat banget. Dan uh, furniture biar nggak yang desainnya tuh itu aja, biar lemari itu bentuknya nggak kotak doang, kursi itu nggak gitu-gitu aja, mereka tuh nyewa desainer. Nah itu tuh yang menarik menurutku. Jadi kayak aku masuk ke showroomnya dia kan, itu tuh banyak banget ada contoh kasur, dipan kasur tuh bagus banget, estetik banget. Terus bahkan dari sabut kelapa pun tuh bisa dibikin bagus gitu. Terus dari ranting-ranting kayu yang nggak kepake kecil-kecil tuh bisa dibikin sesuatu yang useful. Contoh kayak tempat topi atau mungkin bisa dibikin hiasan lampu. Itu tuh bener-bener estetikanya tinggi banget menurutku. Di situ kayak gara-gara ada yang namanya desainer tadi sih. Jadi dia berani bayar mahal buat desainer-desainer itu biar produknya tuh nggak kayak gitu-gitu aja, bentuknya macam-macam dan bisa memanfaatkan semua yang ada gitu. Jadi nggak kayu-kayu doang gitu yang dimanfaatkan. Soalnya kayu tuh misal kayu gede yang kepake tuh dikit banget gitu loh. Kayak harus dibikin apa itu tuh
biasanya sampahnya apa ya, itunya Ya tuh gitu. lebih banyak daripada yang bisa dipakai gitu. Nah itu aku ada Ya. satu perusahaan kayak wow, sisa-sisanya tuh bisa dipakai semua loh, bisa dibikin sesuatu yang useful loh gitu sih. Gitu sih keren sih menurutku loh ya. Iya. Itu asiknya di Dirjen Agro Teknis. tadi gitu Mbak ya. Ya, Di Dirjen Agro itu gitu ya bisa. teknis enak. Jadi nggak mulu tentang keuangan, melihat Excel, melihat ini tuh kayak ada itulah ikut terjun ke lapangan langsung ke perusahaan gitu loh. Siap. Enak sih menurutku loh ya. Seru Mbak, mantap. Ini teman-teman pasti jadi langsung kepingin nih. Waduh, kok kepingin ketemu Mbak Aduh. Dinda di Kemenperin. Waduh. Oh. Ya gitu sih Mbak. Kayak Eh, terus. ya mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Dan Ya. selanjutnya ya. Eh, selama kerja nih Mbak. Selama kerja ilmu-ilmu yang kita pakai dulu nih Mbak pas di kuliah tuh kayak misal mungkin akuntansi biaya atau TABK atau audit atau akuntansi pemerintah gitu sebenarnya kepake nggak tuh Mbak? Relate apa ya relate dikit atau oh kepake banget nih gitu atau gimana tuh Mbak? Yang Mbak Dina rasain pas bekerja dulu tuh Pak pas bekerja sekarang tuh wah kepake banget atau gimana? Kayak gini tuh tergantung jabatan kalian masing-masing ya. Kalau kamu jadi auditor, itu pasti audit, akuntansi biaya, ALK itu bakal kepake. Kalau kamu jadi akuntansi, itu berarti pelajaran akuntansi dasar atau mungkin cara kita membuat laporan keuangan itu bakal kepake gitu. Tergantung. Jadi balik lagi ke jabatanmu apa, dan menurutku ya jabatan apapun kamu, kalau kamu masih dalam lingkup keuangan atau masih ngurus bagian keuangan di penempatanmu, itu pasti ilmu kamu di kantor, itu kalau akuntansi ya, pasti ilmu akuntansimu tuh ada yang kepake gitu. Misal kayak bendahara pun, aku ngerasa Apem itu masih kepake banget. Yang paling paling kelihatan banget tuh Apem sih kalau di aku ya jadi bendahara. Terus kalau temanku tuh akuntansi, dia bagian akuntansi, dia harus belajar lagi tentang manajemen, soalnya dia tuh kayak ada SPIP, itu dia harus belajar lagi gitu-gitu sih. Ada Tenaga juga, internal gitu ya. iya kakak kelasku tuh yang di bagian Kemen BUMN, dia tuh harus belajar lagi uh, cost accounting sama itu tuh matkul akuntansi terakhir yang AKL, ALK. iya AKL terus AKM semuanya dia harus belajar lagi gitu. Jadi tergantung jabatan masing-masing. Tapi kalau di state, malah ntar kamu matkul tuh nggak bakal kepake di kerja tuh nggak 100% benar gitu loh. Itu sih tetap ada yang kepake. At least kalau misalnya kita udah belajar kan, kalau kita mau nge-review lagi buat belajar lagi kan lebih enak ya. Oh iya ini aku pernah belajar, masuknya bakal lebih cepat kayak gitu. Gitu. Tapi Iya, ada masih juga lah masih ada lah ya gitu ya. iya. Ada juga temanku di kementerian lain tuh ditempatin di kepegawaian dan umum. Jadi kayak benar-benar nggak relate sama sekali gitu loh. Harusnya nggak boleh kayak gitu sih. Harusnya kayak tetap harus manfaatin anak STEM ini bagian keuangan gitu. Harusnya kayak nggak boleh kayak gitu. Tapi kayaknya cuma 0, beberapa persen doang yang ditempatin di tempat kayak gitu. Ya, yang seperti itu pun nggak banyak ya Mbak. Paling itu kan special case lah, jarang-jarang banget gitu ya Mbak. Satu dibanding sejuta atau mungkin satu banding 1.000 Mbak. Jarang Ya, Mbak. banget. Yang matkulnya nggak kepake, yang nggak nyambung kan jarang sekali ya. Berarti pasti kepake ya, mesti relate lah. Menurutku sih jangan langsung nge-state kayak gitu. Nggak kepake dunia kerja, jangan menurutku. Ya, oke. Kalau di Kemenperin sendiri Mbak, di kantornya Mbak sendiri, lingkungan kerjanya itu gimana tuh Mbak? Semisal kayak demografinya orangnya tuh kebanyakan orang mana atau budaya kerjanya itu atas kerjanya itu bagus atau agak-agak nyantai dan suasana kerjanya itu ya friendly berkekeluargaan atau gimana kalau di Kemenperin sendiri yang Mbak Dina rasain selama ini gimana? Balik lagi nggak bisa langsung digeneralisir Kemenperin gitu Siap, ya, siap, nggak bisa. Aku siap, cuma siap, bisa ngerasain yang di bagian tempatku aja, terutama yang siap. lingkup paling kecil yaitu di bagian eselon 2 ku, bagian hasil hutan dan perkebunan. Dan alhamdulillahnya aku ngerasa lingkunganku baik sih. Soalnya kayak orang-orangnya tuh asik. Karena Mhm. cowok semua kali ya, mayoritas 80% cowok. Itu kayak jadi nggak yang
kalau masalah kerjaan tuh bukan yang baperan gitu loh. Tapi itu juga ada plus minusnya sih. Kalau banyak cowok tuh aku ngerasanya biasalah cowok ya. Jadi kayak misal pertanggungjawaban nih harus nunggu H-3 dulu baru dibikin berkas atau Mepet-mepet mungkin loh ya. iya kayak dia tuh santai gitu loh. Padahal kan kalau misal kerjaan bisa segera dikerjain kan malah bagus ya. Gitu. Plus minusnya kayak gitu. Jadi kayak kadang agak sebel juga ngikutin alurnya mereka gitu, alurnya yang santai, yang ya udah dilakuin. Padahal kadang aku pengennya ya udah kalau bisa lakuin sekarang ya sekarang. Soalnya bagian bendahara itu kamu bisa kerja kalau orang lain kerja. Jadi kan aku bagian melihat pertanggungjawaban pemberkasan. Aku harus nunggu mereka buat bikin berkas pertanggungjawaban dulu, baru aku bisa ngecek, baru bisa aku bawa ke verifikator, baru bisa aku masukin ke aplikasi. Jadi kayak aku harus nunggu mereka kerja dulu gitu loh. Dan harusnya sih aku kayak berani ngejar-ngejar mereka gitu, harusnya kayak kamu harus cepet dong bikin berkas gini 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 gitu, harus tegas gitu. Ntar kalau misal paling kayak mulai tahun depan udah mulai belajar tegas kali ya, soalnya ini masih anak baru gitu. Gitu sih plus Ya, minus gara-gara itu. Tapi kalau siap. baru kemarin ya dibilangin tuh sama seniorku, kayak kamu tuh harus tahu gitu loh karakter atasanmu masing-masing. Soalnya per atasan tuh pasti punya cara kerja yang beda-beda dan cara menangani masalah yang beda-beda gitu. Jadi menurutku kayak CPNS kayak kita ini penting banget buat bisa ngelihat lingkungan kerja, bisa ngelihat suasana kerjamu ini sekarang kayak gimana, dan yang paling penting juga bisa ngelihat atasanku ini gimana sih sistem kerjanya, gimana sih maunya. Kayak soalnya kalau misal kamu punya masalah di kerjaanmu tuh bakal ngaruh kemana-mana gitu. Saya kemarin aku juga sempat sampai nangis di kantor tuh, ada kayak masalah lah sama salah satu senior di tempatku, terus kayak aku ngerasa dia tuh kayak berlebihan banget gitu loh, Mar. Terus Iya, dia marah-marah sama aku, terus ya udahlah kayak aku kayak mau nggak mau mungkin kalian tuh bakal ngerasain hal-hal kayak gitu, dan hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kita handle gitu loh. Ya menurutku ya udah kayak kamu harus ngeliat lingkungan terus doing your best aja, dan jangan gampang baperan sih menurutku. Ya kalau ada yang nyebelin nyakitin kayak ya udah kayak let it flow dulu. Kalau sedih boleh tapi jangan berkepanjangan, soalnya ntar ngaruh banget ke kehidupan kamu, kerjamu ntar gimana gimana gitu loh. Gitu. siap. Ya, berarti secara nggak langsung kita harus tahu nih atasan kita kayak gimana, know your boss, dan ya tahu teman-temannya lagi gimana. Sama ya Iya. kita harus tahu flow-nya kerja tuh, apakah bos Flow-nya kita tuh pinginnya yang cepet atau pinginnya yang agak-agak iya. nyantai, dan kita juga harus tahu gimana nge-handle-nya, ngomongnya gimana gitu ya Mbak, kurang lebih Benar-benar. Harus baik kayak itu gitu. gimana. Harus bisa fleksibel dan tahu kalau kayak gini aku harus gimana ya, kalau misal masalah ini aku harus gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Siap, siap. Ya, soft skill ya Mbak, soft skill yang harus ya, Iya. yang harus dilatih-latih sedikit lah. Siap. Oke. Sekarang pertanyaanku mulai agak nih Mbak, mulai agak melebar. Jadi masih tentang one parent tapi agak melebar. Sekarang yang aku tanyain, biaya hidup di kantor tuh gimana sih Mbak? Biaya hidup di sana, kayak kosnya atau mungkin biaya makan setiap hari itu tuh, apakah harganya sama kayak di Bintaro atau kayak di kota-kota mana, atau gimana Mbak? Menurut Mbak Dinda, apakah harga Jakarta banget atau gimana? Kosnya sama sih kayak Bintaro menurutku ya. Kalau di lingkunganku sama, kalau misal kamu mau AC ya paling 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau non AC itu ada yang under 1 juta sampai 1,3-an gitu-gitu sih. Normal kayak Bintaro. Dan kita itu rata-rata per bulan bukan per tahun. Kalau Bintaro kan rata-rata kita per tahun kan. Gitu. Terus kalau makanan umum sih menurutku umum, nggak yang kayak mahal banget. Baru mahal tuh kalau kita makan di mall. Kalau kayak Ya makan di pasti warteg, Mbak, ya Allah. makan di warteg biasa. Kalau kita beli ayam, biasa sih normal. Ayam berapa sih Bintaro? Ayam nasi deh, ayam nasi. Ya di 15. bawah 15 masih bisa kan, di bawah 12 itu Kalau masih di bisa sini dapat. 20. Kalau ayam 20. Kayak kalau kamu ayam sama sambal doang tanpa nasi itu 15, tapi kalau ayam nasi sambal itu 20. Jadi mungkin Oke. kalau di tempatku ya, nggak tahu di tempat lain gimana. Warteg masih normal lah. Mungkin agak lebih mahal dikit kalau dibandingin sama Semarang. Tapi kalau sama Bintaro mungkin kayak 11-12 lah. Lebih biasa, bukan yang Jakarta
mahal banget itu enggak. Itu kalau kayak gitu tuh tergantung kamu makannya di mana sih. Kalau misal di tempatku tuh ada yang kantin depan lobi banget, itu lebih bersih, lebih tertata, itu emang mahal. Harganya kira-kira kayak misal kamu beli harganya tuh sekitar 30 sampai 50-an di situ. Tapi kalau misal bisa ke koperasi, bisa agak ke belakang dikit tuh harganya bisa sekitar 15 sampai 25-an. Jadi tergantung tempatnya masing-masing. Ya agak lebih mahal sih mungkin. Makanya aku sering masak. Biar murah juga Gimana? masak ya, Mbak? Iya, tapi mager tahu. Mager banget. Gak apa, aku juga lagi belajar masak, Mbak. Oh ya, sama Dela bikin salad roll. Oh ya. Apa? Iya, Lanjut, iya, iya. lanjut, lanjut, lanjut. Nih, pertanyaannya masih seputar tentang lingkungan di Kemenperin. Iya. Kalau fasilitas di kantor tuh apa aja nih, Mbak? Kayak di kantor tuh ada nggak sih daycare? Kalau misalnya ibu-ibu punya anak, cuma di rumah nggak ada orang, bawa ke kantor terus daycare. Atau mungkin di kantor tuh ada kayak apa alat gym buat nge-gym atau lapangan lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan tenis gitu-gitu. Kalau di kantor Mbak Dinda sendiri gimana, Mbak? Setauku gym nggak ada ya. Perin Nggak termasuk ada kalau biasa gym. sih. Kalau daycare nggak ada. Kalau yang di Kemenperin tuh nggak ada. Ada kayaknya mungkin di daerah sekitar situ tuh ada yang memfasilitasi daycare. Tapi kalau Perin sendiri memfasilitasi nggak ada. Paling lapangan umum sih, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan kalau lapangan futsal kayaknya nggak ada deh. Kalau yang gede lapangan sepak bola nggak ada. Biasa sih Prince sih, nggak yang kayak wow ada gymnya gitu, nggak ada setauku. Nggak ada. Kalau rumah dinas buat pegawai gitu, Mbak? Kalau apa? Rumah dinas buat pegawai gitu cuma buat direktur rumah dinas. Setauku Kalau nggak rumah ada. dinas gitu tuh cuma buat direktur-direktur. Oh, nggak ada. Direkturku sih nggak di rumah dinas ya, tapi kayaknya nggak ada deh. Soalnya bahkan waktu aku baru masuk di sini tuh nggak ada ditawarin rumah dinas juga. Setauku nggak ada ya. Nggak Siap. tahu sih. Tanah Jakarta Gimana? mahal. Iya. Terus enaknya Perin tuh dia punya pusdiklat sendiri gitu loh, nggak yang kayak beberapa kementerian kan dia, misal Latsar tuh, itu tuh dia ngikut sama pusdiklat kementerian lain, ada yang kayak gitu juga kan. Jadi dia Gabung ya. nggak berdiri sendiri. Nah, Perin tuh ada pusdiklatnya sendiri gitu. Itu sih namanya Ya. BPSDMI. Jadi ntar Latsar juga ini internal Perin nggak yang tercampur sama kementerian lain tuh nggak ada kayak gitu. Gitu. Iya, soal juga Sebelah mungkin mana? karir kemarin udah dari lama juga ya, Mbak. Udah lama banget. Tahun berapa ya? Kementerian lama ya, Iya, lama banget. Dari lama ya. lama banget. Itu termasuk kayak kementerian awal Indonesia berdiri gitu loh. Kan perindustrian. Ya. Setauku sih, pokoknya udah lama banget. Dan gedungnya juga dari awal udah kayak gitu loh. Tapi nggak angker ya, Mbak? Atau ada cerita-cerita angker di gedung gitu? Pernah sekali. Ada tuh cerita kanker. Tapi ya, kalau aku sendiri nggak pernah ngalamin sih. Ya, Nggak pernah. aman lah ya, Bukan belum Mbak. pernah. Aman-aman. Gedung tua pun aman lah. Ya, stan gedung tua juga aman, Mbak. Ya nggak? Iya. Iya kan? Iya. Ya, ini lanjut nih, Mbak. Sekarang pertanyaannya tentang eh, bagaimana kita mempersiapkan diri di dunia kerja nanti. Kita tuh maksudnya saya dan teman-teman. Menurut Mbak Dinda sendiri, hal-hal apa sih Mbak yang perlu kami persiapkan untuk menuju ke dunia kerja nanti? Apakah hard skill kayak belajar skill-skill teknis mungkin Excel atau belajar tentang coding atau gimana? Apakah itu penting atau soft skill itu juga penting gimana cara kita berkomunikasi sama orang? Menurut Mbak Dinda, perpaduan antara soft skill dan hard skill itu gimana tuh Mbak? Menurut Mbak Dinda? Gimana ya? Masuk ke dunia kerja, menurutku yang paling penting mental sih. Kayak kita yang dari awal kuliah, terus kita nganggur dulu gitu kan, terus tiba-tiba langsung kerja, bertemu dengan orang-orang, dikasih kerjaan. Kalau mental kamu kayak nggak bagus tuh pasti bakal ngerasa
penyesuaiannya tuh susah Shock. gitu loh. Iya, menurutku agak susah. Kayak kamu harus bangun pagi, terus berangkat sore, punya beban, ntar weekend diganggu. Paling penting tuh mentalnya juga menurutku. Terus kalau soft skill, penting juga sih. Kayak gimana kamu menyesuaikan diri di lingkungan tempat kerjamu gitu. Itu paling penting menurutku. Terus, gimana biar kita masuk ke dalamnya gitu. Itu juga penting. Soalnya, Ngeblend gitu ya, Mbak. Ngeblend sama yang lain gitu kan. iya, itu penting juga. Itu kan termasuk soft skill ya, bersosialisasi dengan orang, kita ngomong sama orang kayak gimana gitu kan. Soalnya ada beberapa orang di kantorku tuh kayak misal bukan yang nggak disukain gitu nggak, tapi mungkin kayak ada yang satu dua agak susah ngeblend gitu loh. Nah itu tuh kalau bisa jangan. Jadi gimana ya? Kayak tadi sih menyesuaikan diri ke lingkungan itu paling penting. Balik kayak gitu lagi. Terus jangan terlalu menyendiri sih menurutku. Kayak kamu kan baru ya, jadi harus belajar dari banyak orang. Jadi kamu harus step-stepnya, terus jangan ragu buat minta tolong, terus jangan lupa juga kalau sopan santun juga, kayak attitude tuh juga harus banget dijaga gitu-gitu. Tapi jangan terlalu dibawa serius gitu. Itu balik lagi ke lingkungan kalian juga sih. Kalau aku kan lingkungannya kayak santai, cowok-cowok, suka bercanda, suka jahil gitu-gitu. Jadi aku kayak ngeblendnya agak lebih gampang gitu loh, buat humble ke orang-orang tuh lebih gampang gitu. Gitu sih. Kalau hard skill, mungkin bisa belajar Excel tuh juga penting. Terus kalau bisa belajar aplikasi, tapi nggak tahu juga tergantung. Kalau tergantung penempatan kalian juga, menurutku yang kamu pelajari biar bisa berguna di dunia kerja ya harus sesuai dengan jabatan dan apa yang kamu kerjain juga sih gitu. Terus kalau dibilang tuh kemarin juga sama seniorku jangan ragu buat belajar hal baru gitu loh. Kayak misal kamu penempatan di teknis juga, terus kamu diminta buat menyiapkan bahan sama atasan kamu, atau kamu diminta buat ke perusahaan buat terjun langsung ngelihat suatu proses pembuatan apa gitu tuh kayak jangan nolak gitu loh. Jangan kayak kalau kamu kayak misal kamu ditempatin di suatu apa A gitu, jangan langsung, duh, aku nggak bisa nih, aku nggak ada background sama sekali nih, aku nggak mau gitu, jangan langsung kayak gitu, kayak biar gimana biar kita itu bisa berkembang gitu. Jadi jangan langsung ngerasa aku nggak bisa. Jadi kayak dia kalau kemarin seniorku bilangnya tuh proses kamu belajar tentang hal yang sama sekali nggak kamu ketahuin itu ya ketika kamu terjun langsung ke dalamnya, bukan ketika kamu harus kan beberapa kali kita kayak belajar teori dulu kan, baru kita berani praktek. Ada beberapa orang kayak gitu kan. Soalnya aku juga kayak gitu. Jadi kalau misal aku dikasih kesempatan kemana gitu tuh, kayak aku harus tahu dulu itu apa gitu. Tapi mungkin ada beberapa case kamu harus buat udah langsung terjun aja gitu, bisa belajar learning by doing tuh kayak penting banget menurutku di sini gitu. Nggak melulu tentang semuanya tuh sesuai dengan teori tuh nggak. Jadi hal yang paling bisa diterapin ketika kamu kerja ya ketika kamu praktiknya langsung itu, ketika kamu bertanya sama seseorang, ketika kamu bahkan ketika megang aplikasi pun juga kamu nggak bakal ngerti kalau cuma baca tentang step-stepnya doang, nggak bakal ngerti. Jadi kamu bisa hafal, bisa tahu gimana ketika terjun langsung gitu sih. Kayak jangan menutup diri buat berkembang menurutku sih. Gitu. Yap. Kata-kata yang keren banget, Pak. Aku simpulin sedikit. Semisal buat teman-teman nanti, semisal nanti diberikan peluang sama atasan atau teman-teman atau sama rekan sekantor, semisal ada peluang apapun itu ya kalau bisa ambil dulu aja, jalanin dulu aja gitu ya Mbak. Belajar sambil jalan. Ya kayak iklan Tokopedia, jalanin dulu aja. Yoi. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mbak Dina. Kalau jenjang karir di Kementerian Perindustrian sendiri untuk lulusan PKN STAN nih Mbak, itu tuh gimana ya Mbak? Apakah nanti setelah ini Mbak Dina bisa jadi langsung jadi bendahara atau habis ini bisa langsung menjabat sebagai apa? Itu jenjang karir itu step-stepnya itu gimana sih Mbak kalau di Kementerian Perindustrian sendiri? Aku belum tahu jelas sih ini kalau buat Kementerian Perindustrian buat alumni STAN yang di Kemenperin. Tapi menurutku kalau kamu dari STAN
aku nggak tahu ya, ntar suatu saat aku bisa berpindah ke teknik apa enggak. Tapi sementara ini aku tahunya ya bisa jadi ya jenjang karirnya juga masih dalam lingkup keuangan itu, setauku ini, tapi nggak tahu ntar. Soalnya gini, kalau kamu udah masuk kerja, embel-embel kamu alumni STAN tuh udah lama-lama udah tergerus gitu loh. Kamu anak STAN lama-lama udah nggak pada mikir itu. Ya kamu ini kerja di sini, kamu orang ini, gitu. Jadi menurutku kalau misal kamu alumni STAN jurusan akuntansi, KBN, bendahara atau apapun itu, masih bisa kok kamu apa ya ditempatin di suatu hal yang nggak keuangan. Menurutku masih bisa kayak gitu. Soalnya ada seniorku S1 3ku di bagian keuangan, dia tuh udah 10 tahun megang akuntansi, megang keuangan, dia tiba-tiba ditempatin menjadi S1 3 di bagian kepegawaian dan umum. Dia ngurus-ngurus kayak gitu. Jadi kayak menurutku jenjang karirnya nggak bisa aja kamu nggak selamanya di keuangan gitu loh. Bisa aja juga ketika kamu ekstensi S1 terus kamu nggak ngambil akuntansi, kamu nggak ngambil manajemen, atau kamu ngambil apa, itu malah bisa buat kamu berpindah buat ikut ke teknik apa gimana gitu. Soalnya temanku ada juga yang dia S1-nya pengen teknik dong. Oh, Jadi dia berarti nggak mau yang keuangan gitu. Iya, ya dia pengen teknik. gantilah. Biar dia bisa pindah ke teknik gitu loh. Kayak bosen orang kayak di temanku di Agro itu tuh ada beberapa kali bilang, sumpah aku tuh pengen keluar dari keuangan gitu. Tergantung masing-masing orang sih kayak gini. Ya, pilihan juga ya, Rasanya Mbak. minatmu kemana gitu. Kalau mau di Siap. keuangan terus di. Tapi kalau jenjang karir menurutku lumayan mudah sih, bukan yang susah buat naik jabatan, buat ketika menurutku Karin memberi ruang lebar untuk kamu dan kuliah, untuk kamu melanjutkan studi, itu kan menunjukkan juga kalau Perin tuh ngasih ruang lebar kamu buat naik pangkat, naik golongan, meningkatkan kemampuan kamu, meningkatkan apa ya, apa yang kamu bisa tuh bisa ditingkatin terus, dan itu juga ntar bisa aja ngaruh ke naik jabatan, ngaruh juga ke itu tuh juga kan. Jadi kayak menurutku dia masih bagus sih, kami masih bagus buat meningkatkan potensi diri gitu. Siap. Berarti emang untuk jenjang karir sendiri ya bisa juga, maksudnya ada, dan jenjang karir ada juga kan, ada juga orang yang ditempatin selanjutnya setelah kuliah Jadi lagi nggak sama. dan bidang kepegawaian apa dimanapun itu, tergantung juga dari nanti studinya lagi apa. Nah, Ya, ini mungkin agak berhubungan nih Mbak sama pertanyaan yang saya sebelumnya. Sebenarnya dari Kementerian sendiri, apakah membolehkan untuk kita nanti, misal untuk tugas belajar kembali di STAN, atau yang dibolehkan di Kementerian itu yang izin belajar, atau dan ujian penyetaraannya kalau misal izin belajar gitu, kalau di Kementerian gimana Pak? kalau Saya tahu ujian yang Mbak Dina aja penyetaraan sih. belum nyari-nyari sih. Hmm. Kalau Dan, kalau lanjut di STAN, aku masih belum tahu juga, tapi belum belum dengar sih, belum dengar ada yang anak Perin lanjut di STAN, soalnya kan emang jarang banget ya. Dan sejauh ini aku taunya beasiswa ekstensi itu jarang banget. Beasiswa S1 tuh kayak jarang gitu loh. Jadi ada nih kakak di Agro, dia udah mulai ekstensi S1 tuh, ya dia izin belajar gitu. Pernah juga ada pegawai di kantorku, dia kuliah, dia ngambilnya weekend doang, dan itu nggak diterima, soalnya itu kayak nunjukin kalau kamu tuh ngambilnya bukan kelas reguler gitu loh. Kalau bisa ntar, kalau di Perin aku nggak tahu di kementerian lain, jangan ngambil yang kuliah S1 ekstensi itu yang kalau kamu tugas belajar, bukan izin belajar. Berarti kan harus masih kerja, jangan ngambil yang cuma weekend doang, harus ada yang ada weekday-nya gitu loh. Gitu. Terus di karyawan tempatku tadi tuh dia jadinya harus kuliah lagi, karena kuliah dia yang weekend tuh nggak dianggap. Jadi berarti kayak kita misal tuh kelas pegawai gitu, pokoknya kalau jangan ngambil yang cuma weekend gitu. Berarti kan kelas reguler ya oh, kalau kayak gitu. Nah, di kami tuh yang diterima kelas reguler aja setauku. Kalau penyetaraan oke, aku nggak tahu siap. jujur, aku belum pernah dengar sama sekali kalau penyetaraan ya. Kalau buat izin belajar di STAN mungkin bisa sih, mungkin bisa setauku, tapi aku masih belum tahu gitu.
Oke, Ya, udah nggak apa Mbak. menurunkan ekspektasi buat lanjut kuliah di STAN karena susah banget, ya Allah. D4 dan lama Iya sih banget ya. nggak sih? Berapa tahun ya? D4 di STAN berapa tahun sih? 1,5 ya kalau aku nanti. Satu setengah 3 semester, nambah 3 semester. Ya Sampai mungkin semester nanti 6 kalau nyoba. Aku 8. nggak yang kayak harus banget D4 di STAN tuh, aku nggak kayak gitu. Ya Ya. udah yang penting S1 dulu lah. Gelar 2C tuh bener-bener apaan sih 2C gitu loh, ngerti kan? D3. Iya, masih kurang ya Mbak. Di masa Adinda Putri Fitriani AMD AK kan masih harusnya kan SE gitu Mbak ya. Iya nggak? Iya, iya. Masih kurang ya kalau misalnya AMD AK. Iya kan? Soalnya aku pengennya tahun depan udah mulai coba kuliah lagi, tapi nggak tahu lah. Lihat nanti. Ya, semoga bisa Mbak. Aku doakan. Thank you. Ya, ya berarti untuk skema tugas belajar, skema izin belajar itu dibolehkan. Cuma mungkin hal yang harus kita notice, eh, kita bisa izin dulu ke atasan, kuliah mana sih yang Mm. dibolehkan kalau misalnya ngambil kelas ini, apakah bisa disetarakan atau apakah dianggap di Kemenperin. Kalau misalnya enggak kan mubazir buat Mm. kita juga gitu ya Mbak. Jadi seenggaknya ada komunikasi sama atasan, kalau Iya. kuliah yang kelas begini apakah boleh, apakah enggak Kepegawaian, gitu. atasan dan kepegawaian, ya, paling Ya, penting ke sih. kepegawaiannya ya Mbak. Ya, Mm. oke. Nah, ini mungkin agak menarik nih Mbak. Kalau mungkin menarik bagi perempuan-perempuan sih Mbak yang buat sekarang kan ya umur-umur kayak sekarang kan udah agak umum lah perempuan sudah mulai menikah. Kalau kebijakan pernikahan sendiri nih Mbak di instansi Kemenperin, semisal menikah satu kantor, apakah itu dibolehkan? Atau mungkin satu bagian atau satu sebagian gitu, apakah ada aturan yang nggak membolehkan itu atau gimana Mbak? Pernah pernah dengar atau Mbak cerita nikah sekantor apa gimana gitu? Kalau Dinda pernah dengar ya? Setahu yang Mbak Dinda sih. Aturan- Aku nggak tahu sih aturan sakleknya ada apa enggak ya. Tapi kayaknya kalau kamu masih dalam lingkup eselon 2 yang kayaknya masih pernah, kayaknya ada yang pernah dia tuh se-eselon 1 suami istri itu masih bisa. Jadi nggak ada aturan yang saklek gitu loh. Setahu aku malah kalau kamu se-eselon 2 itu nggak apa-apa. Tapi asal kamu bisa profesional akan itu gitu loh. Soalnya kayaknya aku pernah dengar ada yang, aku lupa ya, pokoknya aku kayaknya pernah dengar kalau ada yang pernah se-eselon 2 tapi kalau misal kalau misal kamu satu tempat tapi kamu jadi nggak profesional atau kamu jadi nggak kerja dengan baik terus gitu-gitu tuh bisa aja ntar tiba-tiba kamu dipindahin gitu. Jadi balik lagi ke orang masing-masing sih menurutku. Ya, jangan sampai Ada urusan aturan rumah nggak dibawa urusan boleh kantor ya. gitu ya Mbak. Ya, nggak ada aturan saklek nggak boleh kayak DJP itu kan nggak boleh ya. DJP sama DJBC Ya, kan itu nggak boleh. Itu kami nggak ada sih ya, aturan saklek nggak boleh, itu nggak ada. siap siap. Nah gitu teman-teman, kalau mau nikah boleh tuh, masih boleh satu satu kementerian. Kalau sistem mutasi itu gimana Mbak? Apa Nggak ada. sering nggak kayak mutasi antar dirjen gitu? Nah, ya mutasinya tetap ada sih. Aku tuh direktur jenderalku eselon 1 ku tuh dia diambil dari Setjen kayaknya. Kayak penasihat Dulunya menteri sekjen itu apa? Mbak. Iya, dari Setjen. Jadi kayaknya penasihat menteri apa menteri gitu yang berhubungan dengan menteri. Jadi mutasi mutasi jabatan antar eselon 1 itu masih banget, benar-benar bisa banget gitu. Ada juga kemarin apa ya pejabat di KPAII di Ilmate itu jadi pejabat di Pusdiklat BPSDMI. Jadi kayak mutasimu tuh nggak melulu di eselon 1 itu aja. Apalagi kalau udah tinggi kayak direktur jenderal eselon 1 2 itu tuh rata-rata ngambilnya dari beda eselon 1. Tapi kalau masih eselon 3 ke bawah itu biasanya mutasinya sekitar se-eselon 1 itu aja. Gitu. Dan di sini tuh kayak nggak yang saklek kamu penempatan di situ selamanya bakal di situ, gak juga. Jadi kamu ada juga kemarin habis ada rombak koordinator dan sub koordinator, ada yang aslinya dia tuh di bagian teknis IHP NPL, itu bagian IHP kan. IHP itu ada banyak contohnya kayak hasil hutan perkebunan non pangan, dia itu kayak
pejabat di situ lah, terus dia dipindah ke bagian program dan evalap. Jadi nggak melulu kamu ngerjain itu terus gitu loh. Banyak mutasi eselon 3 ke bawah itu banyak juga. Jadi pindah-pindah. Jadi nggak melulu kayak gitu, terus lebih bervariasi sih. Siap. Kalau mutasi daerah nggak ada sama sekali sih, kecuali kamu minta. Oke. Gitu. Oh, itu Dan juga katanya sebenarnya kalau kita tanyain. iya, kalau Berarti kamu kalau udah mau ke mutasi, daerah minta ya, Mbak? iya minta aja. Kalau alasannya kuat, insya Allah dibolehin. Dan katanya kalau kamu udah ke daerah susah banget buat balik ke pusat lagi. Oh iya. Iya mungkin. Mungkin makanya itu di daerah biasanya yang udah agak senior gitu ya Mbak kebanyakan ya. Senior balik ke daerah mana, kebanyakan yang di daerah. Mungkin gitu kali ya. Nah, tergantung sih Apa kalau enggak juga ya? misal Juga ya? untuk suami kan bisa aja kita waktu muda minta mutasi juga bisa kan. Itu tuh dah. Iya Tapi sih. nggak tahu dibolehin enggaknya kan aku juga belum nyoba ya. Mau nyoba ke Medan? Berapa tahun lagi? Oh, Enggak usah Mbak. Siap, siap. Oke. Oke, siap. Berarti gitu ya teman-teman kalau kebijakan mutasi sendiri kalau masih di bawah masih di eselon 3 ke bawah gitu ya paling muter-muternya di satu-satu dirjen. Cuma semisal nanti udah jadi direktur atau udah jadi eselon 2 eselon 1 ya paling muter-muter antar eselon 1 lainnya dan eselon 2 lainnya kurang lebih gitu ya, Mbak. Siap. Oke, ini dua pertanyaan terakhir nih, Mbak. Udah nggak kerasa loh, Mbak. Kita udah lama ngobrol-ngobrol. Nah, dua pertanyaan, pertanyaan terakhir, dua pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Dinda sendiri nih, kenapa teman-teman lulusan kedokteran angkatan saya harus milih instansi Kemenperin? Dan kira-kira kesempatan yang bakal didapatkan sama kita itu apa aja nih Mbak, misalnya di Kemenperin? apa Simpel ya? aja. Seru sih. Menurutku seru ya. Apalagi Ya, kalau kamu di teknik, jadi bisa terjun langsung ke perusahaan-perusahaan, nanganin perusahaan-perusahaan, ngurus perusahaan peduli. Aku kan kemarin sempat ngurus IOMKI juga. IOMKI itu kayak izin operasi dan mobilitas. Kayaknya kayak izin yang diberikan ke perusahaan-perusahaan agar dia itu tetap bisa beroperasi selama masa PPKM. Jadi mulai PPKM Juni ya. Nah itu Juni, Juli, Agustus tuh Menteri Perindustrian menerbitkan ada IOMKI itu. Jadi gimana jadi perusahaan itu harus lapor tiap 2 minggu, 2 kali seminggu. Jadi kayak terjun langsung gitu loh. Terus aku sempat jadi admin Telegramnya. Jadi aku ngebales chat-chat pertanyaannya gitu loh, secara langsung, bertemu langsung dengan orang-orang industri, masuk ke industri itu kayak gimana. Jadi menambah, menurutku kayak gitu juga sih. Seru sih soalnya kayak ya tuh langsung terjun langsung ke perusahaan. Misal kayak aku tadi ya ikut dinas ke perusahaan-perusahaan, terus jadi bisa tahu nih kalau misal kamu di bagian farmasi, kamu bisa tahu ini proses pembuatan obat kayak gimana sih, atau kamu bagian elektronika, gimana sih pembuatan gini-gini. Kalau pembuat makanan, ada juga enaknya kayak dulu pernah makanan tuh dikasih banyak banget makanan mayora gitu loh, dan kayaknya iya, kursi-kursi iya. di tempat itu juga dikasih dari perusahaan-perusahaan itu. Asiknya itu sih, jadi nggak melulu, jadi nggak, kamu penempatan teknis tuh nggak berarti kamu jadi nggak ngurus keuangan, tapi kayak kamu lebih bisa eksplorasi pengalaman-pengalaman kamu. Menurutku asiknya di situ sih. Dulu makanya aku milih industri ya gara-gara itu. Asik juga. Kayak kamu tuh penting loh, Kemenperin. Salah satunya aku milih Kemenperin juga pertimbangannya aku nggak mau milih kementerian yang kira-kira nanti suatu saat bakal hilang atau bakal melebur. Kan ada tuh Ya, beberapa kementerian yang gitu ya. tuh, ya kan? Misal ngikutin presiden atau mungkin kamu bisa berbaur dengan kementerian lain. Aku ngerasa kayak dalam jangka waktu ke depan, bahkan jangka panjang kayak Kemenperin nggak bakal dibubarin gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Soalnya kayak industri penting buat apa ya, meningkatkan teknologi 4.0, kayak gimana biar industri ini tuh apa ya, mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kayak kamu tuh nggak melulu ketinggalan di belakang gitu loh, karena industri ini tuh rata-rata harus ngikutin yang namanya tadi perkembangan teknologi, informasi, gimana biar semakin lebih ringkas gitu, gimana biar ekspor semakin naik. Kayak aku ngerasa industri ini penting banget di Indonesia, makanya aku
ya aku suka aja gitu di sini gitu sih. Terus apalagi tadi kayak kenapa kalian harus milih Perin? Apa ya? Itu Iya, Pak. mutasi itu menurutku penting banget sih, soalnya hidup nomaden tuh capek. Bahkan kamu buat nentuin buat hidup di mana itu susah. Buat kamu mikir ini enaknya aku bangun rumah di mana ya? Enaknya aku DP rumah di mana ya? Itu kan susah banget kan. Kalau misal kamu Ya. nomaden ketika kamu dihantui mutasi tiap beberapa tahun sekali itu susah menurutku. Gitu dan gitu sih menurutku. Apalagi ya, Mar? Iya. Apalagi, Mar? Siap. Paham. Udah itu Iya. benar. Kesempatan ini kan kesempatan sama kenapa harus pilih. Jadi, mantap. Ya gitu teman-teman. Jadi misal di Kemenperin nanti mesti kita dapatlah cerita-cerita baru ya Mbak. Datang-datang ke perusahaan industrinya. Misalnya di industri farmasi, kita datang ke perusahaan obat. Misalnya kayak Mbak Dinda di industri hasil hutan, kita datang ke perusahaan furnitur dan lain-lain. Ya, sehingga ada cerita baru yang kita dapatkan. Itu kesempatan yang bisa mungkin ditawarkan oleh Kemenperin ke teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir banget nih Mbak. Terakhir banget. Untuk pesan-pesan nih dari Mbak Dinda untuk calon lulusan 2021 terkait penempatan. Misal nih Mbak, misalkan ada nggak Mbak Dinda bisa ngasih tips nggak nih, tips milih penempatan atau uh, sekaligus ada mungkin cara gimana kita nge-eliminasi mana kementerian yang nggak kita pinginin gitu, ada nggak tips and trick dari Mbak Dinda sendiri? Dan sekaligus Uh, pesan-pesan aja sih. ini kayak aku sebenarnya bersyukur banget ya, apa ya, diterima di pilihan satuku. Soalnya kan kita udah pada tahu banyak kan, banyak juga yang tiba-tiba ditempatin di mana padahal nggak masuk pilihannya. Jadi strateginya paling kayak apa ya, kita kan selalu ada perangkatan tuh ada milih kementerian kan, milih kementerian ya selama 3 kali ya. Kamu Ya milih 1, survei 2, gitu Mbak 3. ya. Ya survei ya Surveinya itu kan. kayak beberapa kali kan. Nah itu tuh jangan sampai kamu milih. Nah di saat-saat itu tuh kamu harus milih kementerian yang benar-benar kamu pengen gitu. Jangan yang kayak, ih aku nggak milih ini ntar biar kementerian ini nggak ada yang ngambil, terus biar aku bisa ngambil, nggak usah mikir kayak gitu. Jadi kayak udah kamu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu mau aja, biar kamu tahu oh kalian semua sih harusnya, kalian semua nggak cuma 1-2 orang, biar data itu tuh valid, biar kita itu bisa berpegang pada data itu. Nah, biasanya pada survei pertama itu kan udah tahu. Nah, kira-kira kalau aku milih A, ada kesempatan masuk nggak ya? Terus tanya juga ke alumni-alumni, kira-kira yang penempatan di situ tuh rata-rata gimana? Yang kira-kira yang diambil pilihan 1 doang, atau 2, 3 bisa masuk, atau mungkin yang diambil berapa? Terus paling penting sih itu, dia kayak diambil berapa? Terus apakah dia tuh harus pilihan satu doang, bisa 2, 3, atau mungkin malah bisa kayak nggak milih tiba-tiba masuk sana, itu juga penting. Terus itu sih kayak apa lagi ya? Sama lihat nilai sih, nilai juga penting. Meskipun banyak juga yang penempatan mana, tapi di mana ada juga kayak gitu, tapi kayak kita realistis aja ya. Maksudnya jadi aku mikirnya kayak aku lebih milih penempatan A, tapi emang aku mau di situ daripada aku penempatan B yang kayak aku nggak mau di situ gitu loh. Jadi 1, 2, 3 aku ini aku ngerasa semuanya realistis, nggak yang kayak semuanya bagus terus kalau rezeki pasti masuk. Aku nggak kayak gitu. Tapi ini balik ke orangnya masing-masing. Kalau rata-rata temanku tuh dia pilihan 1 kayak bener-bener yang dia mau, terus pilihan 2, 3 ini yang kayak ya udahlah gitu. 2, 3 kayak ya udahlah gitu. Jadi at least dia masih mau tapi nggak yang sepengen itu gitu loh. Gitu aja sih. Sama tahu kayak harus tahu apa yang kamu mau, gimana biar kamu nggak kelempar tuh ya. Itu sih kalau misal nih PUPR atau PRIN, kan rata-rata setauku PUPR dari tahun-tahun lalu tuh sama PRIN juga sih. Kayak kamu nggak bakal diterima kalau kamu pilihan 3. Aku 2 nggak tahu sih. Kayaknya kalau PUPR mah kamu harus pilihan 1. Nah, kalau lihat ini kan kamu juga harus tahu kalau kamu pengen PUPR, jangan tahu PUPR di pilihan 2, 3 gitu. Jadi kayak berarti itu ada trade off ya, ada sesuatu hal yang kita harus korbankan. Misal kita pengen Kemenq, aku lebih milih Kemenq nih daripada PUPR. Jadi PUPR aku taruh pilihan 2. Tapi kalau PUPR di pilihan 2, kemungkinan keterimanya dikit. Jadi mau nggak mau kalau kamu beneran pengen PUPR, kamu harus milih di pilihan 1. Jadi kayak pintar-pintar kayak gitu sih, trade off biar gimana biar kamu nggak kelempar gitu loh. Sama lihat tahu nilai gitu-gitu sih. Gitu. Jadi nggak yang kayak jangan idealis terus gitu loh biar nggak kelempar. Sama
lihat itu juga. Tadi survei itu harus penting banget, dan jangan lupa kalau misal mereka semua presentasi itu dia butuh berapa, itu penting banget sih, kayak Kak, kemudian tuh butuh berapa dari anak STAN. Kalau bisa per jurusan tuh malah lebih enak lagi, tapi kayak tergantung Formasinya ya, Mbak. ya formasinya itu dia butuh apa aja gitu sih. Survei sih itu kayak penting banget menurutku, berpengaruh banget sih menurutku gitu. Siap. Berarti teman-teman nanti misalnya nanti udah ada survei angkatan, tuh diisi yang benar. Kira-kira kalau ada misalnya pilihan pertamanya mau yang di situ, ya udah di situ aja. Jangan kayak tadi ya Mbak, misal aku nggak milih situ, biar nanti yang lain, biar nanti yang lain nggak pada milih situ, nanti malah malah satu sisi datanya nggak valid, atau mungkin bisa jadi kan surveinya dipakai buat pilihan kan bisa jadi juga ya Mbak. Ya, pokoknya penting Ya, lah itu. ya. Kayak gitu. Dengan segala pertimbangan nilai, ya SKD juga, pilihlah sesuai Iya. yang kalian kalian inginkan juga lah buat teman-teman nanti. Kurang Terus lebih kayak itu. walaupun suatu saat kalian tuh ditempatin nggak sesuai dengan pilihanmu, Siap. mesti susah sih, berat ya. Banyak kan temanku kayak gitu, tapi kayak lama-lama ntar ini kayak bullshit banget, tapi emang kayak gitu. Jadi ketika kamu di situ emang ya udah rezekimu di situ gitu loh. Pasti mungkin dalam jangka panjang beberapa tahun ke depan pasti ada beberapa hal yang bakal kamu syukuri di situ gitu loh. Udah sih, positif thinkingnya kayak gitu aja. Dan aku tuh ngerasa ya, hal-hal yang harus kita lakuin tuh kayak kayak lihat hal positifnya gitu loh. Jadi mungkin kita kalau berpikir positif terus nggak baik, tapi nggak ada salahnya buat berpikir positif. Misal aku penempatan di A, itu tidak masuk pilihanku sama sekali, tapi kayak coba lihat hal positif ketika kamu penempatan di situ. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bakal ngebantu kamu buat mulai ikhlas, sabar, aku penempatan di sini, terus mulai ngelihat, kayak kamu harus melihat hal-hal kecil, hal-hal positif dari apa yang kamu dapatkan dari takdirmu itu tuh apa aja sih? Itu tuh bakal ngebantu kita buat ikhlas gitu sih. Soalnya banyak banget teman-temanku yang kayak kelempar terus dia sambat-sambat terus gitu-gitu tuh gak bagus juga buat mental kita. Jadi gak bagus, nah rasanya kayak kita malah nyalahin Allah, nyalahin Tuhan, nyalahin takdir, kita jadi nggak semangat kerja, malah kita tidak memanfaatkan potensi yang ada, itu tuh nggak bagus. Jadi bakal ada sisi baiknya kok gitu. Siap. Jadi jangan yang Bersyukur aku juga ya Mbak. kelempar, bersyukur ngelihat sisi positif. Aku kelempar berarti aku tidak pantas di 3 kementerian ini, yang itu juga nggak kayak gitu juga. Soalnya Biro SDM kita nyari segimanapun apa ya jalannya, formasinya, indikatornya apa aja itu nggak bakal kita temuin. Soalnya selama ini kayak kita udah apa ya nyari ini Biro SDM kementerian ini dia maunya apa sih, kita cuma bisa ngira-ngira. Dan tapi kalau saklek aturan Biro SDM nempatin kita berdasarkan apa itu nggak ada gitu loh. Jadi nggak murni ketika kita kelempar tuh kita nggak pantas di 1, 2, 3 ini tuh nggak gitu loh. Itu lebih ke bersyukur dan side positif gitu lah. Gitu. Mantap. Tepuk tangan tuh Mbak. Nah, Oh, banyak ngomong banget. enggak. Ada lagi nggak nih Mbak? Terakhir mungkin closing Udah sih, statement dari Mbak Dinda sebelum aku tutup. udah Ada lagi tadi ya itu tambahan lagi? closing statement kan? Gimana? Nggak ada closing statement. Tadi bisa dibuat closing statement kan? Bisa dong, bisa. Man. Bisa, siap. Jadi gitu ya teman-teman. Di satu sisi, semisal kita udah mantap sama kita mau pilihan di mana, ya itu dipilih lah sesuai kita. Kalau memang kita mau di kementerian sesuatu ya pilih di pilihan pertama kita. Jangan ditaruh di pilihan ketiga ataupun soalnya nanti bisa jadi kementerian mana nggak kepilih. Jadi kalau memang kita mau di kementerian A, ya pilihlah di kementerian A di pilihan pertama. Tapi semisal nanti pada akhirnya ternyata kita nggak sesuai dari kita kelempar dari 3 pilihan pertama, ya coba kita belajar bersyukur, cari hal-hal positif yang bisa kita dapat. Dan mungkin suatu saat nanti setelah mungkin nggak cepat 1 tahun, nggak cepat nggak setahun, nggak 2 tahun, tapi setelah beberapa tahun ke depan kita bakal tahu dan kita bakal lebih bersyukur kenapa kita bisa di kementerian itu. Mungkin itu ya Mbak, hal-hal kecil yang harus kita syukurin, hal-hal positif yang harus kita cari. Siap. Gitu sih teman-teman. Makasih ya Mbak Dinda atas waktunya Sama-sama. sama atas kesempatannya. Makasih banyak ya Mbak. Makasih nih udah mau sharing-sharing tentang pengalaman kerja Mbak di instansi Kemenperin. Oke, teman-teman semua, aku tutup nih. Teman-teman yang udah dapat pencerahan nih tentang Kemenperin, bisa banget ya. Jangan lupa nanti like, komen, sama subscribe di
akun YouTube Pentalk. Boleh kalau misal kedepannya mau nanya-nanya tentang Keman Perin, boleh nggak nih Mbak? Nanya ke Instagramnya Mbak Dinda atau kemana gitu? Boleh, boleh. Boleh Mbak ya. Boleh, Apa nih boleh, Instagramnya Mbak? Instagramnya Dinda PEEF. Apalagi selain Instagram? Udah itu aja sih Udah. di DM-DM aja Mbak ya. Ya itu aja. Ya. Siap. Oke teman-teman, makasih juga Mbak Dinda. Saya selaku moderator minta maaf banget nih kalau misal saya ada kata-kata yang salah atau mungkin saya pengucapan saya agak kurang lancar atau bagaimana, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat teman-teman panitia, terima kasih buat Mbak Dinda, terima kasih buat pendengar setia Wentalks. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Goodbye, friend. warahmatullahi wabarakatuh.